Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tematik ya. Tapi sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Ayo, sikap berdoanya, lipat tangan, tutup mata, ikuti mem berdoa ya di rumah. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Tolong berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, bisa diambil buku paket tema 2 kegemaranku ya. Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita belajar tematik buku tema 2 kegemaranku ya. Kita buka di halaman 38, masih di subtema 1 pembelajaran 5. Di sini ayo membaca. Nah anak-anak, di sini ada sebuah cerita. Jadi kita harus membaca cerita ini dulu ya. Judulnya olahraga kegemaran. Siti suka berlari, Lani suka bersepeda, Edo suka sepak bola, Dayu suka berenang, Beni dan Udin suka olahraga kasti. Olahraga kegemaran mereka berbeda, tetapi mereka sering berolahraga bersama. Nah, anak-anak, dari cerita ini tadi di sini menceritakan tentang kegemaran Siti, Lani, Edo, Dayu, Beni dan Udin. Nah, di sini juga ada terdapat gambar mereka, olahraga kegemaran mereka ya. Nah, di sini kita sudah mengetahui isi ceritanya. Kemudian di bawahnya ini ada pertanyaan anak-anak. Ayo kita jawab bersama ya. Pertanyaan pertama, siapakah yang suka olahraga renang? Nah, untuk jawaban ini, yang suka berolahraga renang, ada gambarnya di sini. Gambar siapa anak? Iya, ini gambarnya Dayu. Dan cerita di atas sudah tertulis Dayu suka berenang. Kemudian pertanyaan kedua anak, olahraga apakah yang disukai Lani? Nah, dari cerita di atas tadi, di sini ada tertulis Lani suka bersepeda. Maka gambar Lani bersepeda. Nah, yang nomor 3 ini ya anak-anak ya. Kemudian pertanyaan terakhir, apa yang sering mereka lakukan bersama-sama? Nah, cerita di atas tadi sudah menerangkan bahwa yang sering mereka lakukan bersama-sama adalah berolahraga. Iya, anak-anak pintar semua, anak mem ya. Jadi kita sudah tahu untuk jawaban yang di bawah ini tadi ya anak-anak ya. Nah, di sini mem akan menambahkan sedikit mengenai apa itu kegemaran. Nah, anak-anak, kegemaran itu adalah sesuatu yang disukai atau digemari. Nah, kegemaran juga disebut dengan hobi anak-anak. Jadi, kegemaran itu sering disebut oleh orang-orang adalah hobi. Sebutannya adalah hobi. Jadi, kalau ada yang bertanya, apa hobimu? Nah, anak-anak bisa menjawab mengenai olahraga yang anak-anak sukai. Atau hal-hal yang anak-anak suka lakukan, itu adalah hobi. Nah, anak-anak, untuk hobi setiap orang itu berbeda-beda. Ada orang yang hobi membaca atau menari, ada juga yang hobi olahraga. Ya, anak-anak, sekarang kita lanjut ke halaman 39. Nah, di sini anak-anak ada ayo berlatih. Nah, di sini anak-anak mengerjakan tugas di halaman 39. Tapi sebelum mengerjakan, anak-anak harus membaca dulu apa perintah dari tugasnya anak-anak. Ayo kita baca ya. Pasangkanlah gambar anak dengan olahraga kegemarannya. Pasangkan sesuai dengan teks olahraga kegemaran. Nah, jadi anak-anak, tugas ini anak-anak harus memasangkan gambar anak-anak yang di sebelah kanan ini ke gambar olahraga kegemaran mereka. Di sini ada Lani. Jadi anak-anak harus tahu apa olahraga kegemaran Lani. Kemudian di sini ada Edo. Anak-anak harus tahu apa kegemaran olahraga dari Edo. Kemudian olahraga kegemaran dari Beni dan Udin. Lalu olahraga kegemaran dari Siti. Dan yang terakhir olahraga kegemaran dari Dayu. Nah, kita dapat mengetahui olahraga kegemaran mereka ini tadi dari teks bacaan atau cerita yang judulnya olahraga kegemaran tadi anak-anak yang pertama tadi yang kita baca. Nah,
teks ceritanya ini yang ada di 38. Jadi anak-anak lihat dulu, baca dulu dari teks ini untuk menjawab tugas yang di halaman 39 tadi ya. Nah, setelah anak-anak membacanya, ingat semua olahraga kegemaran mereka, lalu anak-anak pasangkan olahraga apa yang digemari Lani, di mana olahraga yang di sini. Nah, itu dipasangkan, ditarik garis. Ya, ditarik garisnya dari sini ke olahraga mana ya. Seperti itu ya anak-anak ya. Mem kasih contoh di sini ada Lani. Nah, di sini dari teks bacaan olahraga kegemaran tadi, olahraga kegemaran Lani adalah bersepeda. Maka kita tarik dari sini ke gambar sepeda. Nah, seperti ini anak-anak ya. Cara memasangkannya. Nah, untuk Edo, Beni, dan Udin, Siti, dan Dayu, anak-anak lanjutkan mengerjakan di rumah ya. Nah, lalu di sini di halaman 40 lanjutan tugas yang kedua. Di sini ayo gambarkan 2 jenis olahraga yang kamu ketahui. Nah, anak-anak di sini menggambar 2 jenis olahraga yang anak-anak ketahui saja. Jangan yang tidak diketahui yang digambar ya. Nah, setelah anak-anak gambar olahraga yang anak-anak ketahui, kemudian anak-anak ceritakan secara singkat saja mengenai olahraga yang anak-anak gambarkan itu. Misalnya anak-anak menggambar olahraga sepeda. Jadi anak menceritakan sedikit saja, misalnya berolahraga sepeda dapat dilakukan di pagi ataupun di sore hari bersama teman-teman. Nah, seperti itu anak-anak. Kemudian dengan berolahraga dapat membuat tubuh menjadi sehat dan melatih otot kaki. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Anak menceritakan kapan olahraga itu bisa dilakukan dan manfaat dari olahraga itu apa. Nah, di situ yang anak-anak ceritakan untuk gambar yang anak-anak buat di sini ya. 2 jenis olahraga yang anak buat di sini. Anak-anak, kita lanjut ke halaman 41. Ayo mengamati. Nah, anak-anak di sini ada teks bacaan yang berjudul basket. Nah, ini masih mengenai olahraga. Ayo anak-anak kita baca. Lani suka olahraga basket. Satu tim basket terdiri atas 5 pemain. Mereka saling bekerja sama memasukkan bola ke keranjang lawan. Ada 2 tim dalam pertandingan. Mereka bermain membela timnya masing-masing. Nah, di sini anak-anak gambar dari olahraga basket. Jadi di sini ini adalah bola basket, kemudian di sini inilah keranjang untuk memasukkan bolanya. Jadi di tim kita ada keranjang ini, di tim lawan juga ada. Jadi seperti itu olahraga basket. Jadi setiap orang berlomba untuk memasukkan bolanya ke keranjang lawan, bukan ke keranjang tim kita, tetapi ke keranjang tim lawan. Nah, seperti itu. Dengan masuknya bola ini ke keranjang lawan, maka kita memperoleh nilai. Nah, anak-anak, dengan adanya gambar ini, maka di bawahnya ini ada pertanyaan anak-anak. Dapatkah kamu menghitung jumlah pemain dalam pertandingan basket? Tulislah hitunganmu dalam kalimat matematika. Nah, anak-anak, yang dimaksud dengan kalimat matematika yaitu terdapat angka pertama, kemudian lambang tanda tambah, kemudian angka kedua, kemudian yang ketiganya ada lambang sama dengan, lalu terakhirnya adalah angka hasil. Nah, itulah yang disebut dengan kalimat matematika ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, untuk soal yang ini mengenai pertandingan basket ini, Ibu kasih sebagai contoh materi untuk menjelaskan ke anak-anak bagaimana cara menghitung dan menjumlahkan benda. Jadi anak-anak ikuti ya, ikuti Mem dan tolong diperhatikan. Nah, anak-anak, di sini tadi ada pertandingan basket. Pertandingan basket tadi itu terdiri dari 5 pemain. Satu tim ada 5 pemain. Di basket terdapat 2 tim. Jadi kalau 2 tim, total seluruh pemainnya adalah 10.
Nah, kita hitung dulu ya untuk anggota pemainnya tadi. Nah, di sini tadi sudah dikasih tahu anak ya. Satu tim itu terdiri dari 5 pemain. Maka 5 di sini kita tulis 5. Nah, ini untuk tim yang pertama. Lalu untuk tim yang kedua juga 5. Maka 5 ditambah 5 sama dengan, nah anak-anak untuk cara menghitung cepatnya, anak bisa lakukan 5 di mulut, kemudian buatkan jari anak-anak 5. Jadi setelah 5 di mulut, dilanjut dengan menghitungnya adalah angka 6 pada jari. 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi 5 tambah 5 sama dengan 10. Angka 10 diletakkan di sini. Nah, seperti itu anak-anak ya. Jadi kita sudah tahu cara menghitung jumlah pemain dalam pertandingan basket. Karena tadi sudah disampaikan satu tim itu ada 5 pemain. Sementara dalam permainan basket itu terdiri dari 2 tim. 2 tim dengan satu timnya 5 orang. Berarti 5 ini ditambah dengan 5 lagi. Karena dia ada 2 tim. Nah, seperti itu anak-anak ya cara pengerjaan untuk mencari jumlah pemain dalam pertandingan basket. Kita lanjut ke halaman 42. Di sini halaman 42, ayo mencoba. Nah, di sini ada soal ya anak-anak. Anak-anak bisa kerjakan soal-soalnya ini diisi di buku paket ini ya, sesuai dengan penjelasan ibu tadi sebelumnya. Nah, begitu juga di halaman 43 ini juga ada 3 gambar yang masih belum diketahui berapa masing-masing, lalu berapa total keseluruhan masih belum diketahui. Jadi anak-anak isi di kotak yang kosong ini ya jawabannya. 1, 2, 3. 3 kotak kosong ini diisi sesuai dengan berapa gambarnya ini ya. Dihitung dulu untuk sepatu merah berapa, sepatu hitam berapa, kemudian topi kuning berapa, topi hijau berapa, lalu yang terakhir ini bola abu berapa, bola merahnya berapa. Nah, baru di terakhirnya nanti anak cari jumlah seluruhnya itu berapa yang di kotak sepatu, topi, dan bola ini. Di halaman 44 lagi sekarang anak-anak, di sini juga terdapat soal. Soalnya ini adalah soal cerita karena ada ceritanya di atas. Ceritanya terlebih dahulu disampaikan baru soal-soalnya. Nah, coba lihat perintahnya anak-anak ya. Selesaikan soal cerita di bawah ini dengan tepat. Nah, berarti anak-anak harus baca dulu ceritanya, lalu lihat isinya. Apa yang ditanya. Kita coba nomor 1. Lani diberi tugas merapikan bola. Mari bantu Lani menghitung bola basket. Nah, anak-anak di sini terdapat 2 kotak yang berisi dengan bola. Jadi, kotak yang pertama ini berisi 1 bola. Ditambah dengan kotak yang kedua. Nah, kotak kedua ini ada berapa bola anak-anak? Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ada 6 kotak. Berarti 1 ditambah 6 sama dengan berapa anak-anak? Ya, tinggal kita tambah ini. Ini tadi sudah 6, tambahkan 1, maka hasilnya adalah 7. Nah, seperti itu ya anak-anak ya, cara menyelesaikan untuk soal cerita di halaman 44 ini. Nah, anak-anak nanti lanjutkan nomor 2 dan nomor 3-nya ya, dikerjakan di buku paket ini saja. Baik anak-anak, untuk materi tematik kita hari ini cukup sekian. Jangan lupa dikerjakan tugasnya di buku paket ini ya, di buku paket ini yang sudah Mem kasih tahu tadi halamannya, halaman berapa tugasnya. Dikumpulkan paling lambat jam 2 siang anak-anak ya. Ya, demikian untuk materi kita. Tetap semangat melakukan tugas di rumah. Kita tutup dengan berdoa anak-anak ya. Biar Mem yang memimpinkan, anak-anak ikuti dari rumah. Sikap berdoa, tutup mata, lipat tangannya, berdoa kita mulai. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Ya, demikian anak-anak. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.